Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya di kriteria di atas, maka terjadilah aliasing, fenomena aliasing. Fenomena aliasing ini yaitu tumpang tindih frekuensi pada spektrum sinyal yang menyebabkan sinyal hasil sampling ini tidak memenuhi kriteria atau tidak lagi merepresentasikan sinyal aslinya dengan benar. Nah, sinyal waktu diskrit ini sering direpresentasikan dalam bentuk sinusoida diskrit. Nah, persamaannya berikut X N, di mana di sini A-nya itu adalah amplitudo sinyal, lalu θ-nya itu fase awal sinyal, akan menggambarkan tinggi atau kuatnya sinyal. Lalu frekuensi sudutnya ini atau omeganya ini akan menentukan kecepatan perubahan sinyal dalam domain waktu. Ini akan menentukan hasil dalam komputer. Lanjut. Nah, sinyal tersebut dapat kita operasikan dengan beberapa cara. Operasi dasar sinyal sendiri terbagi menjadi 5. Ada pelemahan atau atenuasi, ada juga penguatan atau amplifikasi, ada pergeseran yaitu delay, ada juga penyegahan, dan ada juga perkalian. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada pelemahan ya, atau atenuasi. Nah, proses pelemahan ini atau penurunan amplitudo dari kuat sinyalnya itu saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur, fenomena yang terjadi ketika suatu sinyal melewati suatu medium dan mengalami penurunan amplitudo atau kekuatan. Nah, sini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti jarak, hambatan, interferensi, atau redaman. Karenanya akan dilakukan percobaan untuk melemahkan sinyal. Pelemahan ini terjadi ketika sinyal sudah dalam suatu kanal bentuk matematis, di mana YT-nya yaitu diskrit dan YT ini untuk kontinu. T adalah sinyal keluaran waktu kontinu inputnya. YN ini sinyal keluaran atau outputnya waktu diskrit. Nah, A-nya itu kontinu. Lanjut yang kedua, yang selanjutnya ada
Untuk memvisualisasikan bagaimana bentuk dari sinyal pelemahan ini, kita dapat mencoba mensimulasikan di MATLAB dengan kode berikut. Dari kode tersebut dapat kita ketahui bahwa di sini persen ini biasanya. Lalu ada Fs juga di sini. Fs itu frekuensi samplingnya, di sini 1000. Lalu T sama dengan 0 dibagi 1 per Fs. Dibagi 1 ini perintah untuk menggambarkan sinyal pada rentang waktu dari 0 hingga 1 detik dengan langkah-langkah sebesar 1 dibagi Fs. Lalu ada juga F0, ini sini sama dengan 10, yaitu frekuensi sinyal awalnya. Lalu ada amplitudenya, amplitudo sinyal awalnya itu 2. Lalu di sini juga kita menggunakan rumus untuk menghasilkan gelombang, yaitu A kali sin 2 kali pi dikali F0 dikali T. Nah, sinyal sinusoidal ini awal dibuat dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudo 2. Sesuai dengan kodenya, attenuation factor-nya yaitu 0,5. Menghasilkan amplitudo baru yaitu 11. Nah, dengan 11 dapat kita hitung atau dapat terbagi menjadi dua grafik, sinyal awal dan sinyal yang telah dilemahkan atau yang telah diatenuasi. Kita bahas sinyal ini memiliki amplitudo puncak sebesar 2. Lalu menunjukkan kekuatan sinyal maksimum sebelum dilakukan atenuasi. Nah, sementara sinyal yang bagian bawah ini menunjukkan sinyal telah mengalami jadi satu. Lalu sesuai dengan faktor atenuasi yang diterapkan sebesar 0,5. Nah, penurunan ini secara proporsional, meskipun frekuensi sinyalnya tetap sama. Amplitudo sinyal ini melemah yang secara langsung berdampak pada energi sinyal yang diterima. Selanjutnya kita lanjut yang kedua, yaitu ada penguatan atau amplifikasi. Nah, amplifikasi ini itu kuat sinyal pada sinyal masukan. Amplifikasi sinyal adalah proses yang dapat meningkatkan kekuatan atau intensitas sinyal. Untuk material sebagai berikut ya, yaitu untuk kontinu dan yaitu untuk sama seperti tadi. Selanjutnya, mari kita visualisasikan dengan menggunakan simulasi pada MATLAB seperti sebelumnya dengan kode berikut. Nah, ini sinyal amplifikasi pada MATLAB-nya, di mana di sini kita menggunakan amplification factor, yaitu sinyal penguatan, dan amplification tambahan untuk kodenya. Dapat kita ketahui sinyal sinusoidal awal memiliki amplitudonya 1 ya. Lalu diperkuat dengan amplification factor-nya, yaitu faktor penguatnya ada 2. Maka dari kode tersebut yang ditampilkan pada gambar ini kita dapat mengamati perbedaannya antara sinyal awal dan sinyal yang telah diperkuat atau sinyal yang telah diamplifikasi. Nah, pada grafik pertama ini sinyal awal memiliki amplitudo sebesar 1 ya, batas maksimalnya di atas, menunjukkan kekuatan sinyal sebelum diberikan penguatan. Nah, setelah dilakukan amplifikasi dengan faktor penguatan sebesar 2, amplitudo sinyal pada grafik kedua ini meningkat menjadi 2. Ini menunjukkan bahwa amplifikasi berhasil meningkatkan amplitudo sinyal tanpa mengubah frekuensinya. Jadi hanya memperbesar kekuatan atau intensitas sinyalnya saja. Lanjut. Operasi dasar sinyal yang ketiga yaitu ada pergeseran atau delay. Pergeseran sinyal merupakan operasi yang menggeser sinyal dalam domain waktu atau amplitudo. Pergeseran sinyal juga dapat mempengaruhi karakteristik sinyal seperti fase, frekuensi, dan energi. Delay atau pergeseran ini adalah proses sinyal yang tiap nilai atau sampelnya dipindahkan ke waktu yang mengaruhi karakteristik sinyal seperti fase, frekuensi, dan energi. Pergeseran ini biasanya digunakan untuk pemrosesan sinyal, mengatur fase sinyal, dan sebagainya. Merupakan bentuk matematika. Ada waktu penundaan yang diterapkan pada waktu sinyalnya, dan K itu konstan jumlah sampel yang digunakan pasti untuk kontinu dan yang lainnya untuk diskrit. Nah, untuk memvisualisasikan operasi ini, mari kita lakukan simulasi pada MATLAB dengan kode seperti berikut. Jadi, dari kode ini dapat kita ketahui bahwa sama seperti sebelumnya, persen yang digunakan untuk memberikan catatan atau komen pada kode. Jadi, ketika kita memprint out atau membuat output ya, mengrun hasil dari MATLAB ini, persen ini nggak bakal keluar karena merupakan catatan atau komentar yang bisa kita tambahkan. T-nya itu merupakan perintah untuk membuat sebuah faktor waktu bernama T untuk menggambarkan sinyal sebesar 1 bagi Fs. Lalu frekuensi F0 ini frekuensi sinyal awal. Sinyalnya yaitu 10, lalu ada 1.
Lalu di sini juga digunakan ada rumus yang digunakan untuk menghasilkan gelombang sinusoidal dengan frekuensi F0 yang telah ditentukan. Lalu ada juga tambahan delaynya yaitu 0,2. Lalu lakukan pergeseran sinyal menggunakan delay itu menggunakan delay signal, juga delay signal dengan kode yang seperti berikut. Tersebut dapat kita ketahui bahwa delay yang diterapkan yaitu 0,2 detik ya. Lalu pada gambar hasil simulasinya dapat kita lihat menunjukkan perbandingan antara sinyal awal dan sinyal yang telah digeser atau di-delay dalam domain waktu. Kita lihat dari grafik pertama ini menampilkan sinyal awal dengan amplitude 1 dalam periode 1 detik ya batasannya. Sedangkan grafik kedua ini menunjukkan sinyal yang telah digeser ke kanan dengan waktu pergeseran sebesar 0,2 detik. Jadi menghasilkan atau menambahkan jeda atau delay sebesar 200 sampel dihitung dari delay sebesar 0,2 detiknya dikalikan dengan frekuensi sampling 1000 Hz-nya. Nah, pergeseran sinyal seperti ini tidak mengubah bentuk gelombang atau amplitude sinyal, namun menggeser dalam domain waktu yang dapat mempengaruhi fase sinyal relatif terhadap sinyal-sinyal lainnya. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan pada sinyal. Nah, operasi untuk menggabungkan amplitude 2 atau lebih sinyal pada setiap titik waktu ini disebut operasi penjumlahan. Proses ini pun dapat dilakukan dalam domain frekuensi setelah sinyal diubah menjadi representasi frekuensi dengan adanya konsep transformasi Fourier. Nah, penjumlahan sinyal adalah proses yang menghasilkan sinyal baru dan ada. Penjumlahan sinyal ini dapat digunakan untuk menggabungkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda atau meningkatkan kualitas sinyal dengan mengurangi derau. Jika X terhadap T dan Y terhadap T adalah dua sinyal kontinu, maka penjumlahan sinyalnya yaitu Z terhadap T sama dengan X terhadap T ditambah dua sinyal tersebut digabungkan dan menghasilkan sinyal baru yaitu Z terhadap T. Bentuk matematisnya seperti berikut. Dengan Y, T adalah sinyal keluaran waktu kontinu, X1 ini adalah sinyal pertama masuk ke X2 terhadap T ini adalah sinyal 2, sinyal masukan kedua terhadap waktu kontinu. Lalu YN ini adalah sinyal keluaran waktu diskrit di mana X1 terhadap N yaitu adalah sinyal waktu masukan waktu diskrit dan ditambah X2N-nya itu ada. Nah, mari kita coba visualisasikan operasi penjumlahan tersebut melalui simulasi pada MATLAB dengan kode berikut. Seperti ini ya. Pada operasi penjumlahan kita menambahkan kode di sini ada sum signal sama dengan signal 1 ditambah signal 2. Buat yang pertama kan di sini ada sinyal pertama dan sinyal kedua. Lalu untuk menjumlahkan kedua sinyal tersebut menggunakan sum dan menampilkan di gambar. Nah, dari kode tersebut terbentuklah grafik sebagai berikut. Grafik pada gambar ini menunjukkan hasil dari operasi penjumlahan dua sinyal yang berbeda. Pada grafik pertama ini terlihat sinyal pertama dengan frekuensi 10 Hz ya, 10 Hz dan amplitudenya 1 yang membentuk gelombang sinusoidal. Nah, pada grafik kedua, sini sinyal kedua ini yang lebih rendah yaitu 5 Hz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan amplitudenya juga lebih kecil yaitu 0,5. Kedua sinyal ini masing-masing plot pada masing-masing sumber ini. Lalu grafik ketiga ini menampilkan dan kedua hasil penjumlahan ini menghasilkan sinyal baru yang menggabungkan frekuensi amplitude dari yang terakhir yaitu operasi dasar yang terakhir pada sinyal yaitu perkalian. Operasi sinyal yang melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian sinyal pada setiap titik waktu yang sesuai dengan konstanta. Proses ini dilakukan pada aplikasi pemrosesan sinyal seperti modulasi atau pemfilteran. Perkalian sinyal merupakan operasi yang menghasilkan sinyal baru dari perkalian dua atau lebih sinyal yang ada. Nah, perkalian sinyal ini dapat digunakan untuk mengubah frekuensi, fase, atau amplitude sinyal atau untuk mengimplementasikan operasi konvolusi dalam domain frekuensi.
Jika X terhadap T dan Y terhadap T dalam dua sinyal kontinu, maka perkalian sinyalnya adalah Z terhadap T sama dengan X terhadap T dikali Y terhadap T untuk setiap T. Maka menghasilkan sinyal baru hasil dari perkalian kedua sinyal tersebut. Bentuk matematis operasi perkalian sinyal dapat dilihat sebagai berikut. Dengan itu sinyal pertama masukkan waktu kontinu, X2 terhadap T itu sinyal kedua masukkan waktu kontinu discrete, X1 terhadap N yaitu sinyal masukkan 2 masukkan waktu terhadap discrete. Berikut merupakan kode yang digunakan untuk simulasi metodenya, di mana pada operasi perkalian kita menambahkan kode berikut. Itu ada sama dengan signal 1 plus signal 2. Artinya berarti melakukan perkalian sinyal dengan kode 0 ini multiplier signal pertama dikali dengan signal kedua. Signal pertama dibuat di sini dan signal kedua di sini. Maka grafik pada gambar menunjukkan hasil dari operasi perkalian antara dua sinyal berbeda. Pada grafik pertama ini yaitu kita dapat melihat sinyal pertama dengan frekuensi 10 Hz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu dengan amplitudo 1 yang berbentuk gelombang sinusoidal. Yang kedua, grafik kedua ini menampilkan sinyal kedua dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 0,5 berbentuk gelombang kosinus. Kedua sinyal ini tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dari segi frekuensi dan bentuk gelombangnya. Nah, grafik ketiga ini merupakan hasil perkalian dari kedua sinyal tersebut. Hasil perkalian yang menghasilkan sinyal baru dengan pola yang lebih kompleks, yang merupakan produk dari penggabungan sinyal kedua. Maka dapat kita simpulkan sinyal adalah representasi dari suatu data atau fenomena fisik yang berubah terhadap waktu. Sinyal dapat dibedakan menjadi dua jenis untuk setiap saat dalam rentang waktu tertentu dan sinyal waktu discrete tentu sebagai hasil dari proses sampling. Yang dalam pengolahan sinyal terdapat beberapa operasi yang amplitudo. Ada juga tadi pergeseran untuk pergeseran waktu yang memungkinkan sinyal bergeser ke kanan atau ke kiri pada sumbu waktu. Ada juga penguatan untuk meningkatkan amplitudo. Selain itu sinyal juga dapat dijumlahkan untuk menghasilkan kombinasi dari dua sinyal atau dikalikan baik dengan konstanta maupun sinyal lain untuk menghasilkan transformasi tertentu. Nah, sekian penjelasan tentang operasi dasar sinyal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.